Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dalam kondisi mentaatinya, dan semoga itu semua dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat dan mengirimkan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada kita semua sebagai umat yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di akhir bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan Indonesia negara kita, kami akan menyampaikan khutbah yang berjudul merenungi makna kemerdekaan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, namun itu semua kami mengingatkan kepada kami pribadi dan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, kemerdekaan merupakan dambaan setiap individu ataupun kelompok, baik kelompok kecil seperti mungkin di keluarga kita, di tempat kerja kita, ataupun kelompok yang lebih besar seperti bernegara. Bernegara merupakan suatu kelompok yang besar, dan suatu kesyukuran kepada kita, negara Indonesia adalah negara yang merdeka di mata negara-negara yang lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, namun seorang individu yang hidup di negara yang merdeka belum tentu ia merdeka secara individu. Begitupun sebaliknya, seorang individu yang hidup di negara yang terjajah, ia memungkinkan akan senantiasa merdeka sekalipun negaranya itu kacau balau atau mungkin terjajah dari berbagai segi, entah itu terjajah dari keamanannya ataupun kesehatannya atau mungkin makanannya. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam ada istilah perbudakan yang bermakna penghambaan, kepatuhan, dan ketaatan kepada pemiliknya. Suka tidak suka, mau tidak mau, mampu atau tidak mampu, seorang budak terhadap pemiliknya, ia akan selalu patuh. Bahkan jangankan harga diri, kita dengar kisah dari budak-budak terdahulu bisa diperjualbelikan. Jangankan harga diri, akan tetapi nyawa sekalipun itu bisa menjadi taruhannya ketika kita menjadi budak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai
seorang muslim, tentu kebebasan yang betul-betul bebas adalah sesuatu yang tidak mungkin. Karena apa? Karena kita adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau beribadah kepadaku. Olehnya itu, buanglah jauh-jauh keinginan untuk hidup bebas sebebas-bebasnya dalam rangka ingin mewujudkan rasa kemerdekaan itu. Jamaah sekalian, sekiranya di antara kita terbetik dalam hati keinginan untuk bebas sebebas-bebasnya sebagai perwujudan ingin bebas sebagaimana yang dikatakan manusia pada umumnya, pada hakikatnya kita sedang terjajah oleh hawa nafsu kita. Kenapa tidak? Bukankah dalam hidup dan kehidupan kita ini kita tidak bisa untuk mewujudkan apa yang kita inginkan secara mutlak? Mungkin kita ingin hidup lebih lama, kita tidak ingin sakit, atau mungkin ingin sembuh secepatnya. Akan tetap itu semua tidak mungkin kita wujudkan. Olehnya itu, marilah kita menyadari semua itu ditentukan oleh Rabbul Alamin. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan justru ketahuilah, bahkan bisa kami katakan demi Allah, dengan menghamba hanya kepada Allah, justru kita akan menemukan kebahagiaan dan ketenangan sejati. Bahkan kebahagiaan dan kesenangan ini, rasa ini bahkan kita miliki dalam diri kita, yang bisa menembus ruang dan waktu. Artinya dimanapun kita, dengan siapapun kita, baik itu kehidupan kita di dunia atau di alam kubur nanti, di padang mahsyar, di hadapan jembatan Shiratal Mustaqim, insya Allah dengan bekal hidup di dunia kemerdekaan dan hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jaminan kebahagiaan di kondisi itu semua. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 2 poin sebagai renungan kita memaknai kemerdekaan. Yang pertama, merdeka dari kebodohan. Merdeka dari kebodohan ini adalah hal yang paling utama memungkinkan setiap individu itu bisa merdeka dengan jauhnya dia dari kebodohan. Minimal standar. Maksudnya, bukankah Rasulullah SAW mewajibkan kepada kita semua untuk menuntut ilmu sebagaimana sabda beliau, setiap muslim maupun muslimah menuntut ilmu adalah wajib baginya. Dan pernahkah kita berpikir sejauh mana batasan bahwa kita telah menunaikan kewajiban itu? Bahkan untuk menetapkan batasan menunaikan kewajiban itu pun mungkin kita tidak memahaminya dengan baik. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, kemerdekaan yang perlu kita renungkan adalah merdeka dari godaan syaitan. Sebagaimana diketahui bahwa syaitan adalah musuh-musuh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak kepada golongan agar mereka menjadi penghuni neraka. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 2 renungan yang perlu kita renungi untuk mewujudkan kemerdekaan itu dalam diri kita. Yang pertama tadi adalah merdeka dari kebodohan. Minimal apa yang diwajibkan oleh syariat kita terhadap diri kita secara kifayah, itulah yang perlu kita pikirkan untuk menyelesaikannya. Dan ketika kita memiliki ilmu tersebut, kita secara otomatis akan bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa terbebas dari godaan syaitan. Hanya dengan ilmu kita bisa mengetahui apa yang dituntunkan oleh syariat kita. Mungkin kita kadangkala mengetahui syariat kita, akan tetapi kita bisa melanggarnya. Nah, di situ lagilah kita membutuhkan ilmu agar kita bisa mengalahkan musuh kita, baik itu musuh dari iblis betulan
yang keturunannya iblis yang menggoda kakek kita di surga dulu, ataupun iblis yang gentayangan. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah khutbah yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari khutbah saya, atau mungkin ada sedikit tambahan. Yang pertama, marilah kita senantiasa memikirkan untuk mencari tempat-tempat mengkaji dari agama Islam, minimal sehari dalam sepekannya. Kemudian sebagai tambahan yang kami maksudkan, kita mensyukuri negara kita Indonesia dengan petunjuk yang diberikan oleh syariat kita. Kita diperintahkan untuk mentaati pemimpin, mentaati Allah, Rasulnya, dan para pemimpin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bukannya kita baru mau taat kepada pemimpin apabila kita anggap sempurna, akan tetapi jamaah sekalian, Rasulullah mengajarkan apa yang menjadi hak kita akan minta kepada Allah apabila kita tidak dapatkan dari pemimpin-pemimpin kita. Dan marilah kita senantiasa mendoakan dari pemimpin-pemimpin kita, dan marilah kita juga merenungkan bahwa sesungguhnya Rasulullah mengisyaratkan kualitas pemimpin kita itu adalah kualitas kita sebagai rakyatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.